Oke. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Pembacaan firman Tuhan kita hari Rabu ini, setiap doa malam kita itu membahas 2 Timotius begitu. Nah, kemarin kita sudah membahas ayat yang keberapa nih? 8 sampai 13 kalau tidak salah ya. Siapa yang khotbah kemarin Bapak Ibu? Masih ingat? Yang khotbah kemarin siapa ya, Rabu ya? Lupa ya, berarti firmannya jangan-jangan juga lupa ini. Pak Alex ya, ragu-ragu ini. Iya, kita sama-sama akan merenungkan bagian ayat selanjutnya ya, ayat 14 sampai 19 Bapak Ibu. Mari kita membacanya dan kita akan menyimaknya. Bapak Ibu, saya juga sudah tuliskan di layar LED kita. Saya yakin ini masih kelihatan tulisannya walaupun ya tidak terlalu besar, tapi saya yakin masih bisa membacanya ya. Nah, saya akan bacakan untuk kita, Bapak Ibu boleh menyimak, mengikuti bacaannya. Di sana dikatakan demikian firman Tuhan. Ingatlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong, yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit, di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah segala kehidupan kita hari ini, kalau kita mengikuti perkembangan-perkembangan tentang iman Kristen begitu, Bapak Ibu, banyak orang kadang juga yang mempertanyakan dan sebagainya, lalu menafsirkan berbeda dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu juga terjadi pada zaman gereja mula-mula, Bapak Ibu ya. Nah, kita kembali kepada pembelajaran kita, ini sekedar reminder, kemarin kita sudah belajar temanya demi Injil dan demi orang-orang pilihan Allah. Hari ini temanya adalah hindarilah perkataan yang merusak iman. Nah, kemarin kita belajar dari 2 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 13. Ya, intinya itu adalah Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan melalui Timotius ya. Paulus juga mengingatkan Timotius khususnya sebagai hamba Tuhan yang memimpin gereja di Efesus, Bapak Ibu. Injil yang diberitakan Paulus, dijelaskan di sana, Paulus itu memberitakan Injil Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati dan telah lahir dari keturunan Daud. Jadi artinya Injil itu terhubung dengan satu fakta, kenyataan begitu. Bukan dongeng, bukan mitos ya. Kenapa? Karena Paulus sendiri saksi dari kebangkitan juga Kristus. Dan dia juga tahu orang yang belajar bagaimana Kristus pribadi dan segala karyanya, penggenapannya, kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya, itu menggenapkan janji Mesias. Lalu demi Injil, inilah Paulus rela menderita, setia memberitakan Injil bagi orang-orang pilihan. Nah, demi Injil inilah Paulus rela. Nah, maka sebagai murid Paulus, anak rohaninya, Bapak Ibu, Timotius itu diingatkan, ayo sebagai prajurit Kristus. Maka kita beberapa waktu yang lalu, kita juga belajar bagaimana orang-orang Kristen harus hidup sebagai murid Kristus, prajurit Kristus. Dan bagaimana tidak memusingkan diri dengan ini dan itu dikatakan seperti itu. Yang menyampaikan siapa waktu itu? Masih ingat? Lupa juga ya, biasa memang kita gitu jarang ingat orangnya sih memang. Yang pasti bukan Pak Suwandi nih ya, yang pasti bukan Pak Suwandi, anaknya Pak Eben ya, anaknya Pak Eben. Siapa namanya? Devina ya. Sebagai seorang prajurit Kristus, Timotius diajak untuk setia dan rela menderita demi Injil dan demi orang-orang pilihan Allah. Nah, hari ini Bapak Ibu,
Kemudian kita akan belajar bersama-sama mengapa penting bahwa murid Kristus perlu mengenal kebenaran iman Kristen di dalam Kristus, keselamatan di dalam Kristus, mengenal pribadi Kristus dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena ternyata di jemaat Tuhan, ya sama hari ini Bapak Ibu ya, yang namanya pengaruh ajaran sesat, pemikiran-pemikiran yang agak sedikit nyeleneh, begitu ya, yang yang didasarkan pada pengertian manusia, mengalami yang kemudian tidak memahami kebesaran karya Allah di dalam Kristus dan sebagainya, mereka bisa menyimpangkan ajaran itu. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama 2 Timotius pasal 2 ayat 14 dan 9 sampai 19. Nah, kita coba perhatiin ayat yang ke-14. Bapak Ibu, di sana dikatakan begini. Ingatlah dan pesankanlah semuanya itu. Semuanya itu merujuk kepada apa? Ayat-ayat sebelumnya tadi ya, yang sudah tadi bahas Pak Alex kemarin sama yaitu bahwa Injil Yesus Kristus itu Injil tentang pribadi Kristus yang bangkit dari kematian dan secara historis adalah keturunan Daud dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ingatlah dan pesankanlah itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan begitu. Tetapi memang di antara anak-anak Tuhan nampaknya ada yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran hari itu Bapak Ibu. Yang sedang meragukan namanya kebangkitan Kristus. Agar jangan mereka bersilat kata karena hal itu sama sekali tidak berguna. Malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Nah, istilah bersilat kata itu artinya begini Bapak Ibu. Itu debat kusir, adu pintar, polemik begitu, tetapi tidak berdasarkan pada kebenaran yang sesuai faktanya. Kebangkitan Kristus itu bukan mitos Bapak Ibu. Keturunan Daud, Kristus adalah keturunan Daud, itu juga bukan mitos, tetapi fakta sejarah. Dan bahkan kebangkitan Kristus disaksikan para murid misalkan. Bahkan Paulus sendiri yang semula tidak mengenal Kristus, dia bisa percaya kepada Kristus karena Kristus benar-benar bangkit. Bukan bangkit secara roh halus begitu Bapak Ibu, bukan ya. Tetapi benar-benar bangkit secara badani. Nah, itulah sebabnya Paulus itu kemudian menekankan kepada Timotius untuk ayo ini pegang baik-baik. Bahwa fakta Kristus, bangkit Kristus, juru selamat Kristus, Mesias itu harus dipahami baik-baik. Kenapa Bapak Ibu? Karena hari itu sedang terjadi di tengah jemaat itu ada orang yang bernama Hymenaeus dan Philetus itu mengajarkan yang berbeda. Nah, hari itu Bapak Ibu memang familiar yang namanya filsafat Gnostisisme. Bapak Ibu, filsafat Gnostisisme itu seperti apa? Nanti kita akan lihat. Nah, di ayat 17 contohnya ya, mengapa Timotius diingatkan agar mereka, orang-orang yang ada di jemaat Tuhan, bahkan orang-orang yang mungkin punya pengaruh, diingatkan jangan mereka sampai terjebak bersilat kata, berkata-kata, memikirkan, berdialog tentang hal-hal yang sebenarnya hanya akhirnya merusak iman, kira-kira seperti itu. Nah, contohnya apa? Ya contohnya ini, Hymenaeus dan Philetus. Di ayat 17 di sana dikatakan begini, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak sebagian iman. Nah, Bapak Ibu, siapa itu Hymenaeus dan Philetus? Mereka sebenarnya juga murid Tuhan. Tetapi nampaknya mereka dipengaruhi oleh guru-guru palsu dan sebagainya, sehingga mereka ini menjadi orang yang kemudian getol, kira-kira begitu, menghasut, mempengaruhi orang-orang Kristen hari itu Bapak Ibu. Nah, itulah sebabnya di 1 Timotius pasal 1 ayat 19 sampai 20, Paulus itu mengingatkan tentang Hymenaeus ini dan Alexander. Di sana dikatakan gini, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Nah, di sana dikatakan ajaran sesat itu yang mereka ajarkan itu menjala seperti kanker Bapak Ibu. Artinya apa? Memang tidak kelihatan terlalu besar tetapi terus berpengaruh dan mematikan, merusak kebenaran Injil. Nah, hari ini Bapak Ibu di tengah dunia kita, saya pikir
Kita sebagai anak-anak Tuhan juga perlu waspada sih. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu waktu saya mimpin kedukaan pemakaman, lalu setelah pemakaman nampaknya anggota keluarga itu ada yang sedang bergumul, Bapak Ibu. Ini contoh lain, kasus yang lain ya. Yaitu bergumul tentang apa? Bergumul tentang pemahaman Allah Tritunggal dan oneness. Orang Kristen, orang Kristen, tetapi dia bergumul bingung. Pak, aku ini bergumul begitu antara oneness sama Tritunggal. Bapak Ibu, oneness itu apa? Oneness itu hari ini tuh percaya gini, Yesus Kristus itu ya Bapa, Yesus Kristus itu ya Sang Anak itu, Yesus Kristus itu ya Roh Kudus itu. Kira-kira seperti itu. Sebetulnya ini sama dengan modalisme zaman dulu begitu. Kalau zaman dulu itu gini, Bapa ya Yesus, Bapa ya Roh Kudus, kira-kira begitu. Tapi ini dibalik, bukan Bapanya, tapi Yesus, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu, kemudian saya diajak ngobrol begitu setelah selesai pemakaman, selesai lalu diajak ngobrol. Pak, boleh ngobrol-ngobrol sebentar, Pak, saya ini bingung, Pak, katanya, bla bla dan seterusnya. Dan kemudian saya ngomong begini, simpelnya aja gini. Kamu kalau belajar Alkitab, data di Alkitab itu dipegang semua. Jangan dipilah-pilah. Bapak Ibu, kalau kita belajar Alkitab comot-comot begitu ya memang keliru. Kenapa? Karena ada bagian-bagian lain yang perlu dibicarakan, bagian-bagian lain yang kemudian saling bertalian. Contohnya saya bilang, waktu Tuhan Yesus dibaptis, itu kan Tuhan Yesus ada tuh di situ. Lalu dikatakan ada suara Bapa, lalu Roh Kudus seperti burung merpati. Nah, kamu lihat itu seperti apa? Iya ya 3 sih Pak. Kadang saya juga bingung Pak. Kadang 3, satu Allah 3 pribadi, atau sebetulnya ini dan sebagainya. Cerita bingung seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itulah gambaran cerminan bahwa banyak orang Kristen nampaknya tidak memahami, anak-anak Tuhan tidak memahami keimanan dengan baik. Nah, di zaman Timotius sama Bapak Ibu. Karena di sana di zaman zaman gereja mula-mula itu gnostisisme, itu paham filsafat Yunani itu juga sangat berpengaruh ya, percampuran dengan kepercayaan lokal dan sebagainya. Nah, mari kita kembali ke ajaran Hymenaeus dan Philetus Bapak Ibu. Ajaran Hymenaeus dan Philetus hari itu kebangkitan orang percaya itu sudah terjadi, telah berlangsung Bapak Ibu ya. Nah, kebangkitan ini bukan kebangkitan tubuh, melainkan kebangkitan rohani, kebangkitan yang disebut sebagai pencerahan batin, kira-kira seperti itu. Pengalaman mistik dan kebangkitan yang saat bertobat. Jadi yang bangkit itu bukan bangkit tubuhnya, Bapak Ibu, tetapi bangkit spiritnya, semangatnya, rohaninya, kira-kira begitu. Artinya mereka itu tidak percaya kebangkitan tubuh. Kenapa? Karena memang di dalam gnostisisme, Bapak Ibu, roh itu dipandang sebagai sesuatu yang baik, tetapi tubuh itu jahat, sehingga roh itu terpenjara di dalam tubuh. Nah, kebangkitan itu terkait dengan lepasnya tubuh, lepasnya jiwa dari tubuh, misalkan begitu Bapak Ibu ya. Dan itulah sebabnya mereka tidak mengakui yang namanya kebangkitan tubuh. Nah, tetapi celakanya begini, jemaat hari itu memang bukanlah jemaat yang seperti hari ini kita banyak kesempatan belajar Bapak Ibu. Mereka itu hanya mengandalkan ajaran rasuli ya. Lalu kemudian tradisi disampaikan. Lalu belum ada Alkitab seperti utuh seperti hari kita hari ini, Bapak Ibu. Tulisan Paulus itu masih belum bisa dicetak lalu disebarkan banyak begitu. Mereka harus disalin, nunggu waktu begitu dan sebagainya. Nah, intinya adalah begini Bapak Ibu. Paulus mengingatkan kepada Timotius waspada terhadap hal ini. Perkataan-perkataan mereka itu melemahkan iman. Perkataan-perkataan mereka itu hanya membuat orang bingung. Dan perkataan-perkataan mereka itu omong kosong. Kenapa? Kalau bukan didasarkan pada fakta, bukan didasarkan pada saksi mata, berarti ngomong apa Bapak Ibu? Misalkan ya, kan begitu. Nah, maka kalau orang tidak mengerti ini cerita-cerita pemahaman ini, repot Bapak Ibu. Nah, orang Kristen diajak untuk ayo paham ini. Nah, Injil Kristus mengingatkan kepada kita bahwa kebangkitan rohani, istilah kebangkitan rohani itu, atau mungkin yang lebih tepatnya kelahiran kembali, regenerasi. Jadi kita yang percaya Kristus, roh kita ini dihidupkan kembali. Dulu kamu mati, Efesus pasal 2, ayat 1 di sana dikatakan begitu. Tetapi oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus, kita ini dihidupkan kembali. Artinya kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tetapi tidak berarti kemudian itu menghilangkan kebangkitan tubuh. Kenapa? Karena Kristus bangkit. Maka Paulus berkata, Injil yang aku sampaikan, kemarin Pak Alex sudah tekankan itu ya, Injil yang aku sampaikan itu adalah Injil Kristus, Yesus yang bangkit dari kematian dan keturunan Daud. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, kita
di dalam iman kita ini harus selalu ingat bahwa kebenaran di dalam Kristus bukanlah mitos, bukanlah isapan jempol, tapi fakta. Kenapa fakta? Karena ada saksi mata. Para rasul itulah saksi mata. Nah, merespon Bapak Ibu apa yang menjadi ajaran sesat Himelius pada waktu itu, Philetus ya. Hymenaeus dan Philetus, Bapak Ibu, Paulus kemudian mengingatkan Timotius. Yang pertama, di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15-16 itu di sana dikatakan begini. Pertama, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci yang hanya menambah kefasikan. Usahakanlah, apa yang diusahakan? Yaitu apa? Layak di hadapan Allah. Bagaimana layak di hadapan Allah? Yaitu tidak usah malu memberitakan Injil dan terus memberitakan kebenarannya. Nah, hindari apa yang dihindari? Omongan yang kosong dan yang tidak suci yang hanya menambah kefasikan. Nah, apa yang dimaksud dengan usahakan? Artinya, pertama, memperjuangkan Injil. Bukan soal mencari pengakuan dan penerimaan manusia. Bapak Ibu, kadang orang itu mencari penerimaan dan pengakuan sehingga kemudian Injilnya yang dikompromikan misalkan. Tetapi kelayakan di hadapan Allah sebab Injil adalah dari Allah. Nah, kedua, kesetiaan, usahakanlah kesetiaan terhadap Injil lebih berharga daripada kompromi dan merusak pesan Injil hanya untuk sebuah penerimaan dan pengakuan manusia. Nah, guru-guru palsu itu supaya bisa diterima oleh orang banyak, diakui, maka Bapak Ibu kemudian mereka melakukan yang namanya sesuatu yang viral ya, yang memang dipahami hari itu, dan mereka menolak kebangkitan Kristus misalkan. Nah, lalu hindarilah omongan yang kosong. Debat hanya untuk menang kalah. Bapak Ibu, kita tidak boleh, bukan berarti kita tidak boleh berdebat begitu ya. Tetapi yang dimaksud Paulus itu adalah berdebat yang hanya untuk menang kalah. Lalu kemudian tanpa fakta kebenaran, menurut kehendak manusia, tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Jadi pokoknya penting bisa mengalahin lah. Nah, kenapa kalau yang beginian, Bapak Ibu, orang itu kemudian gini debat, malah akhirnya debatnya menuju kepada memaki-maki, misalkan gitu ya. Lalu tidak sesuai panggilan iman Kristen tuh, misalkan begitu. Debatnya kemudian malah kemana-mana, tidak karuan, misalkan begitu. Nah, ada orang-orang kadang begitu, Bapak Ibu ya. Tetapi kita diingatkan untuk waspada, biarlah kita fokus kepada kebenaran. Lalu yang kedua diingatkan, bahwa orang bertobat itu bukan karena debat kita, Bapak Ibu. Makanya Paulus kemudian di ayat 19 berkata begini, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Maksudnya itu begini, pertama, Paulus mengingatkan Timotius jemaat Tuhan yang dipimpinnya. Kalau kamu berdebat dengan orang yang ya putar balik fakta lah, beginilah, begitulah, rasanya masuk akal mungkin. Tapi ingat, Paulus itu saksi mata. Dia lebih ngerti kira-kira begitu. Contoh Bapak Ibu ya, contoh nih. Ketika saya masih SMA Bapak Ibu, ada teman itu kemudian ngomong begini ke saya. Lyung, kalau Tuhan itu, Yesus itu Tuhan, kenapa dia mati disalib? Nah, kayak begini memang kelihatannya masuk akal ya, kok Tuhan disalib. Nah, tetapi orang-orang yang tanya begini, ngajak debat begini kan tidak ngerti historisnya, Bapak Ibu. Tidak ngerti konteksnya, kira-kira begitu ya. Lalu tidak memahami Kristus siapa. Nah, dia hanya melihat dari fenomena begituan. Nah, seringkali gagal, Bapak Ibu. Orang tidak akan menemukan kebenaran ketika hanya melihat semua seperti itunya saja. Nah, beda lagi kemudian dengan orang itu mau belajar baik-baik. Orang yang mau belajar baik-baik itu akan diajar ngerti. Tapi kalau orang yang tidak mau belajar baik-baik, dia tidak akan ngerti. Karena yang dia tuju adalah pengen mau mengalahkan. Nah, saya punya dosen satu kali, dia berdiskusi Bapak Ibu. Boleh dikatakan berdiskusi itu mungkin lebih soft ya daripada berdebat ya. Dan diskusi dengan dosen saya ini berdiskusi dengan temannya begitu. Tentang siapa Kristus, benarkah Kristus Tuhan, benarkah dia mati di atas kayu salib, benarkah dia bangkit, benarkah ini, terus Bapak Ibu, dan itu diskusi berlangsung sampai 1 tahun. 1 tahun. Tanpa menghina, tanpa mengejek, tanpa apa-apa. Karena orang ini benar-benar kepengen tahu. Nah, sampai 1 tahun lewat, kemudian dosen saya itu berkata gini, sebenarnya
Saya ini sudah bosen. Dia ngomong begitu terus terang ya. Kenapa? Setahun Bapak Ibu ya, setahun itu ngajak diskusi, ngajak ini, tunjukin begini dan sebagainya. Lalu orang ini juga tetap tidak mau percaya. Dan dia merasa tidak masuk akal kira-kira begitu. Atau ya tidak sesuai dengan apa yang dia pahami ya. Tetapi Bapak Ibu, dosen saya ini kemudian kaget. Karena setelah 1 tahun itu lewatnya nggak banyak-banyak ini Bapak Ibu. Ya kira-kira setahun lebih dikit begitu Bapak Ibu. Itu temannya kemudian telepon. Dia berkata begini, aku mulai mengerti katanya. Aku mulai mengerti dan memang pribadi Kristus, janji pengharapan tentang Mesias, karya keselamatan di dalam dia dan bla bla dan seterusnya keimanan Kristen ini, aku mulai mengerti katanya. Dan yang paling mengejutkan dosen saya itu gini. Dia katakan gini, aku mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Karena apa yang disampaikan Injil tentang dia, apa yang disampaikan Alkitab tentang dia, itu benar. Bukan mitos, karena punya argumennya Bapak Ibu. Bukan karangan, karena ini historis, yang urutannya itu panjang sekali dan sebagainya. Karena ini janji pengharapan dari perjanjian lama, perjanjian baru penggenapannya. Dan ketika pada akhirnya orang ini berkesimpulan dan bahkan memutuskan aku percaya kepada Tuhan. Nah, dosen ini kemudian merasa begini, kok bisa ya? Katanya begitu. Padahal saya ini sudah mulai putus asa. Kok bisa? Tentunya bukan karena kekuatan, perdebatan, kehebatan dosen ini. Dan dia mengakui semua waktu Tuhan, kasih karunia Tuhan. Nah Bapak Ibu perhatikan ayat 19 ini sangat menarik sekali. Mengapa? Karena Paulus berkata kepada Timotius yang masih muda hari itu juga gentar Bapak Ibu, khawatir bagaimana melakukan perdebatan ya. Musuh-musuhnya guru-guru palsu juga pintar fasilida dan sebagainya. Lalu bagaimana ini dengan anak-anak Tuhan nanti yang katut, bahkan di sana dikatakan sebagian itu sudah tertarik dengan pengajaran Himenius Bapak Ibu. Ya kalau hari ini kan kita juga kadang-kadang begini ya, orang itu bisa tergoda ya dengan ajaran-ajaran tertentu lah begitu ya. Nah tetapi diingatkan, Tuhan itu tahu siapa miliknya, orang pilihannya. Dan orang pilihannya itu pasti akan datang kepadanya. Nah makanya di sana dikatakan begini, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi yang pertama kita belajar di sini, pekerjaan Allah itu bukan bergantung pada gereja atau manusia, melainkan kesetiaan Allah. Utusan Injil bisa dibinasakan, utusan Injil bisa dianiaya, tetapi pekerjaan Allah tidak akan binasa. Bapak Ibu lagu yang tadi terakhir itu kalau tidak salah itu benar atau tidak ya? Itu kan ada kayak historisnya tuh. Mengikut Yesus keputusanku. Kalau tidak salah itu di daerah India bagian mananya begitu, yang kemudian satu masa ada orang percaya begitu ya, ada orang percaya Kristus sampai satu keluarganya itu harus mengalami aniaya. Kan ceritanya begitu ya, kalau nggak salah Bapak Ibu bisa searching di Google tuh. Mengalami aniaya dan satu persatu itu dibunuh sampai akhirnya kepala keluarga yang tersisa. Tapi kepala keluarga akhirnya juga ngomong, dia tetap mengikut Yesus walau sendiri. Dan akhirnya memang dia binasa. Tapi semua itu ternyata tidak berakhir di situ. Mereka mati. Tapi berita Injil itu yang tadi komitmen iman dan sebagainya, buah dari iman itu dirasakan oleh orang yang melihat kepala suku dan sebagainya. Sampai akhirnya lahirlah orang-orang petobat baru. Panggilan Allah bagi orang-orang pilihan yang hari itu juga mengalami pertobatan. Nah, itulah sebabnya kesuksesan pekerjaan Allah bukan bergantung pada menang atau kalah debat sebetulnya. Tetapi bagaimana Allah menyatakan waktu pilihannya, penggenapan memanggil kawanan dombanya datang kepadanya. Maka penting meletakkan segala pengharapan kita dalam pemberitaan Injil itu adalah pilihan Allah dan kedaulatannya. Orang-orang pilihan Allah atau kepunyaannya pasti akan datang kepadanya melalui Injil Yesus Kristus. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, ketika kita memberitakan Injil sekali, dua kali, orangnya belum terima, sabar. Mungkin ada waktu Tuhan. Saya sama Pak Frank itu
Pernah pengalaman ya gitu Bapak Ibu ya, saya pernah sampaikan di khotbah itu. Memberitakan Injil sama seseorang itu juga panjang ternyata Bapak Ibu. Bahkan rekan itu sudah ada yang putus asa ya, sampai berkata begini, "Wes Pak Sindiong, kita berhenti, kenapa? Habisin waktu." Karena kalau ngomong itu bisa habis 1 jam, 2 jam, gitu Bapak Ibu ya. Tetapi orang itu masih terbuka untuk senang kita datang. Ya kita datang lagi, Pak Franky sampai melibatkan papa ya, papa itu doain katanya, itu sampai senang didoain dan sebagainya. Terus kita jalan terus akhirnya Bapak Ibu, jalan terus sampai akhirnya memang ada waktunya. Dan orang itu akhirnya datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Padahal anaknya berkata begini, "Papa itu keras loh, nanti kalau salah bisa diusir." Kalau salah ngomong kita diterima lagi, tapi saya ngomong sama dia, dia terima Bapak Ibu. Bahkan boleh datang lagi, oh ya silahkan datang lagi, senang gitu cerita Bapak Ibu ya. Tetapi sekali lagi bukan pinter kami ngomong, tetapi Tuhan memanggil orang-orang pilihannya pada waktunya. Nah yang ketiga, buah Injil sejati akan membawa pada pertobatan dan pengharapan sejati dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu hari ini kadang kita itu gini bingung ya. Pak Kristen yang benar kayak apa sih Pak? Ini kayak apa? Tuhan itu tahu apa yang jadi miliknya. Nah tapi tugas kita adalah belajar apa yang benar. Benar-benar mengerti keimanan kita. Karena di Alkitab itu mengingatkan gini, ketika benih yang gandum itu ditabur, benih ilalang itu juga ditabur. Jadi sama-sama di taman, sama-sama di kebun, sama-sama benihnya berbeda Bapak. Jadi kalau lihat kekristenan hari ini, itu juga bisa kelihatan mirip kabeh. Tapi mana yang lalang, mana yang gandum kita hari ini tidak ngerti memang, kadang sulit. Tapi kita ingat, kita pegang apa yang benar, yang Kristus ajarkan bagi kita, para rasul ajarkan bagi kita. Nah itulah sebabnya kita harus sebagai anak Tuhan, respon kita apa? Nah maka malam ini Bapak Ibu, yang pertama, mari kita belajar. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian jemaat untuk apa? Ayo mengenal kebenaran iman Kristen yang berakar pada ajaran Kristus dan Rasulnya. Back to the Bible, Bapak Ibu. Nah hari ini beberapa gereja itu kadang begini Bapak Ibu, ngajarin baptis ulang. Wah ini celaka memang. Seolah-olah air itulah yang menyelamatkan. Nah kalau Bapak Ibu pengen tahu baptis percik, baptis selam dan sebagainya kayak apa, nah masuklah di dalam katekisasi ya, nanti ketemu di sana. Nah, tapi teman saya mau mengingatkan Bapak Ibu ya, kalau ada gereja atau apa begitu yang minta, ayo baptis jadi anggotanya harus baptis ulang. Kalau enggak baptis ulang enggak bisa jadi anggotanya, ini kan berarti mendirikan kerajaan gereja, bukan kerajaan Kristus. Artinya kamu bisa jadi membernya satu gereja harus begini. Kalau kamu tidak baptis ulang, misalkan begitu dari percik atau dari selam, misalnya harus selam begitu, berarti kan apa artinya? Dia sedang mendirikan member gereja, bukan kerajaan Allah, Bapak Ibu. Nah kedua, Bapak Ibu, iman Kristen berakar pada pribadi dan karya keselamatan di dalam Kristus. Karena seperti Paulus katakan tadi, keturunan Daud, kebangkitan Kristus dari kematian dan sebagainya. Ini sesuatu yang historis, Bapak Ibu. Dan digenapkan di dalam Kristus. Dan kegenapan itu bukan mitos, fakta. Karena para murid tadinya juga tidak percaya. Bahkan Paulus sendiri orang yang membenci kekristenan. Kalau tidak lihat Kristus yang bangkit, tidak bakal percaya. Nah itulah sebabnya kita harus belajar ingat pengajaran rasuli ya. Makanya karena dalam tradisi gereja demi tradisi itu banyak ajaran-ajaran muncul Bapak Ibu yang kemudian maksudnya baik tapi kurang tepat misalkan ya. Nah, kita harus belajar baik-baik. Nah, kemudian yang ketiga, jangan berdebat teologis yang kosong, mengikuti keinginan manusia, ya, tanpa fakta kebenaran Injil. Kalau orang itu ngeyel, kalau orang itu tidak mau ngerti, ya sudah. Kan kira-kira begitu. Tapi jangan kita ini kemudian supaya diterima oleh orang itu, kita ganti Injil yang sebenarnya, Bapak Ibu. Ya, jangan seperti Himenius, Philetus tadi, ya jangan. Nah, yang keempat terakhir, beritakanlah Injil dalam kasih, kebenaran, kekudusan. Untuk memperkenalkan hati Allah dan bukan untuk mencari pengakuan penerimaan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekaligus pengumuman tanggal 28 Februari ada pembinaan penginjilan keluarga. Ayo datang ya, ayo belajar bersama-sama di sana bagaimana kita mengabarkan Injil bagi keluarga kita yang mungkin belum mengenal Tuhan ya, mereka juga rindu belajar firman Tuhan dan sebagainya. Ayo kita datang, daftarkan diri Bapak Ibu tanggal 28 Februari ini hari Sabtu ada pembinaan penginjilan. Supaya kita bisa diperlengkapi dan mengerti. Sehingga kita tahu mana perkataan-perkataan yang mengecoh kita, yang merusak iman, dan mana perkataan-perkataan yang benar. Karena perkataan-perkataan yang mengecoh
Dan merusak iman itu bisa terjadi di dalam gereja Tuhan juga, Bapak Ibu, seperti Hymenaeus dan Philetus ya, sehingga iman mereka dikatakan Paulus kandas. Nah, mari kita jadi anak Tuhan yang semakin mengenal Tuhan kita, pengajaran iman kita, dan kita hidup di dalamnya. Amin.